Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para ibu dan akhwat sekalian, kita masih melanjutkan bahasan tentang bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas setengah dari pembahasan ini, dan saya ingin mereview untuk meyakini bahwa pelajaran yang lalu itu sudah diterima, sudah melekat. Pertanyaan yang pertama, mana yang lebih sulit, bersyukur atau bersabar? Mana yang lebih sulit? Jadi di pelajaran yang lalu kita telah pelajari bahwa bersyukur itu lebih sulit daripada bersabar. Karena bersabar itu yang kita sabari kelihatan. Kelihatan kita rasakan sakit misalnya, kita gampang sabar. Kita mengalami kegagalan, kita mengalami musibah, terasa, kelihatan. Tapi kalau syukur susah. Yang disyukuri itu tidak kelihatan. Ibu-ibu sudah saya tanya beberapa pertanyaan di waktu yang lalu. Sehat. Ibu-ibu bersyukur tiap saat terhadap kesehatan? Bohong. Bohong. Kenapa? Karena kesehatan itu terasa biasa. Kapan seseorang merasakan nikmatnya sehat? Di saat sakit. Nah itu dia. Terus tidur. Ibu-ibu menganggap tidur itu nikmat atau bukan? Nikmat bukan? Bukan. Tidur itu nikmat atau bukan? Nikmat. Apa sehabis bangun tidur terus merasakan nikmat dan bersyukur? Iya? Lain bersyukur sama berdoa. Berdoa sendiri kewajibannya, bersyukur sendiri kewajibannya. Masing-masing kewajiban. Berdoa setiap saat kita berdoa, berzikir kita setiap saat berzikir. Tapi bersyukur itu mensyukuri nikmat Allah, mengakui nikmat Allah. Akui dulu ini nikmat Allah. Gimana mau diakui tidak terasa? Ya kan? Nanti kapan nikmatnya tidur terasa? Kalau kita tidak bisa tidur. Ya kan? Jadi banyak dari nikmat itu baru kita rasakan setelah kita kehilangan. Pada saat kita itu masih merasakan nikmat itu, rasanya biasa saja. Sehat itu biasa, tidur itu biasa. Yani semua yang kita nikmati itu terasa biasa. Itu nikmat Allah itu seperti itu. Oleh karena itu, pada saat nanti ditagih kita oleh Allah, mana syukurmu? Kita nggak bisa jawab, gelagapan kita. Kenapa? Sehingga Allah bilang, wa qalilum min ibadiya asyakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Karena yang banyak itu tidak bersyukur.
Karena tidak mengakui nikmat Allah. Kenapa tidak mengakui nikmat Allah? Karena menganggapnya biasa. Sehat itu biasa, bisa ini biasa, bisa itu biasa, dapat ini biasa. Ya. Nah, jadi bersyukur sama bersabar sulit mana? Sulit bersyukur. Kenapa sebabnya? Karena bersabar itu yang kita sabari kelihatan, terasakan, ya kan? Sakit, ya kan? Kehilangan, musibah, ya kan? Kegagalan, itu kan terasa. Tapi syukur, banyak dari nikmat Allah yang kita tidak kita lihat, kita tidak rasakan. Itu sudah dianggap biasa. Nikmat-nikmat Allah itu sudah kita anggap biasa, padahal itu wajib disyukuri. Ya kan? Jadi sulit mana? Masih ngakui apa enggak nih? Kemudian kita lihat kita ini, yakni kalau menghitung-hitung lebih banyak mana nikmat Allah sama musibahnya. Nikmat Allah sama musibahnya banyak mana? Nikmat Allah. Tapi itu tidak dihitung. Yang dihitung cuma musibahnya. Lagi-lagi sakit, lagi-lagi sakit. Iya, lagi-lagi masalah, lagi-lagi masalah. Lah kamu nggak menghitung syukurnya, nggak menghitung nikmatnya. Yang dihitung hanya yang jelek-jelek saja. Karena mata kamu itu mata apa? Nah, udah kita bahas pada waktu yang lalu. Kita mata itu ada mata tawon, mata kupu-kupu, ada mata laler. Laler kalau lewat bunga lewat aja, ya kan? Tertarik laler sama bunga? Tidak. Tertariknya sama apa? Sampah, bangke. Nah itu. Tapi kalau kupu-kupu, tawon, tertarik sama sampah dia? Tidak. Tertarik dia sama yang di bunga-bunga? Tertarik? Tertarik. Nah, begitu juga manusia yang tidak pandai bersyukur itu seperti lalat, seperti laler. Taunya musibah lagi, musibah. Ya itu yang kecium sama kamu, itu yang terasakan sama kamu. Yang nikmat-nikmat itu tidak kamu rasakan, tidak kamu perhatikan. Keributan suami istri itu dimulai dari sini. Keributannya dimulai dari sini. Tahunya memang kamu gak pernah baik, kamu itu memang jelek terus. Kita sama sahabat kita ribut sendiri, ribut sama sahabat kita. Kenapa? Kita nganggap sahabat kita itu jelek melulu. Kenapa? Ya kamunya jelek, lalat kamu itu. Kamu itu lalat. Jadi yang kelihatan, yang diingat-ingat cuma yang jelek-jelek, yang baik-baiknya dilupakan. Nah, gitu. Nah, jadi kita lihat di surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah itu memberikan kepada kalian apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian minta ada di dunia ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak mampu kalian memperkirakannya, menghitungnya, tidak mampu. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat jahat dan sangat pengingkar.
Jadi lebih jelek dari lalat. Jahat sama Allah. Allah yang mestinya disyukuri, Allah yang mestinya diperlakukan baik, dibalas kebaikannya dengan kebaikan, tidak. Malah Allah yang dicaci maki, Allah yang dilupakan, Allah yang ditinggalkan, Allah yang dihina-hina, malah manusia yang disyukur-syukuri. Padahal manusianya dia membanggakan dan dibanggakan, apapun semuanya milik Allah. Kita membanggakan seorang raja, memangnya raja itu punya apa-apa dari dirinya, bukan dari Allah. Dari Allah. Kemudian kita perhatikan surat An-Nahl ayat 53. Ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian itu dari Allah. Jangan ragu-ragu. Nikmat apapun itu dari Allah. Masa HP dari Allah? Kan HP bikinan pabrik. Loh, memangnya pabriknya bisa kerja kalau bahannya Allah nggak kasih? Memangnya pabriknya bisa kerja kalau ilmunya Allah tidak ilhamkan? Semua itu ilham. Semua itu adalah karunia dari Allah. Thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Kemudian jika kalian itu ditimpa dengan musibah, baru kalian itu berlindung diri kepada Allah. Kalau lagi biasa, lagi enak, lupa Allah. Dianggapnya nikmat-nikmat ini dari orang, dari si fulan, fulana. Itu yang diingat-ingat. Allahnya dilupakan. Begitu baru yakni ingat Allahnya kapan? Kalau dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan stroke, dalam keadaan kena kanker, dalam keadaan susah, baru ingat Allah. Lagi kuat, lagi hebat, lagi sehat, lupa Allah. Kemudian kita tahu bahwa nikmat Allah dan dosa manusia itu dua argo yang terus bekerja, tidak pernah berhenti. Nikmat Allah itu terus mengalir. Diminta tidak diminta, nikmat Allah terus datang. Karena kalau tidak ada nikmat, kita bisa hidup atau tidak? Tidak bisa. Allah stop satu saja mati kita. Udara stop, udara di stop mati kita. Air stop mati kita. Ya. Salah satu nikmat itu Allah stop, habis kita mati. Karena kita hidup disebabkan oleh nikmat Allah. Jadi argonya nikmat itu terus kita akan ditagih oleh Allah. Kamu syukuri atau tidak tuh nikmat-nikmat itu? Argo yang kedua yang gak pernah berhenti adalah argo dosa. Bukan argo Lawu, bukan argo Muria, bukan argo Bromo. Argo apa? Argo dosa. Di mana kita terus berbuat dosa. Sebentar-sebentar mata kita berbuat dosa, ngelihat yang haram-haram. Telinga kita pun sama sibuk dengan dosa-dosa, mendengarkan apa-apa yang haram. Lidah kita terus dosa karena kita ngomongin yang haram-haram. Terus yakni pikiran kita terus argo dosanya bergerak. Kenapa? Mikirin yang jelek-jelek, berencana jahat, macam-macam. Tangan kita pun begitu, berbuat yang jelek-jelek. Kaki kita juga berjalan ke arah yang jelek-jelek, dan seterusnya. Argo dosanya terus berputar. Sehingga Allah terus mencatat argo itu. Argo itu tercatat.
Argo dosa dan argo apa tadi? Argo nikmat. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wal 'abdu da'iman baina ni'matin min Allah tahtaju ila syukrin wa dhanbin yahtaju fihi ila istighfar. Dan seorang hamba itu terus berada di antara nikmat Allah yang menuntut dia untuk bersyukur dan dosa yang terus menuntut dia untuk beristighfar. Wa kullum min hadzaini minal umuril lazimati lil 'abdi daiman. Dan kedua-duanya adalah perkara yang terus melekat bersama kita. Argonya jalan terus. Fa innahu la yazalu yataqallabu fi ni'amillahi wa alaihi. Akan tetapi manusia walaupun kayak gitu jeleknya, nikmatnya tidak disyukuri, nikmat Allah tidak disyukuri, dosanya terus dilakukan, tapi tetap Allah memberikan nikmat. Fa innahu la yazalu yataqallabu fi ni'amillahi wa alaihi. Tapi manusia itu terus berada di dalam kelimpahan nikmat Allah. Jadi kalau Allah itu pemarah, kalau Allah itu gampang marah, dikit-dikit marah, ini kayak sifatnya ibu-ibu itu, gampang marah. Kalau Allah kayak ibu-ibu, habis kita. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala terus membiarkan hambanya sangat sabar, sangat tahan marah. Kemudian ini 3 resep yang kita telah pelajari di kesempatan yang lalu. 3 resep supaya kita ini pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama apa? Kita itu harus terus memperhatikan nikmat-nikmat Allah, selalu mengingatnya setiap saat dan tidak melupakannya. Jadi kita ini jadi apa? Jadi apa ibu-ibu? Suruh jadi apa? Suruh mirip sama apa? Suruh meniru apa? Apa? Lebah. Meniru kupu-kupu. Jadi yang nikmat-nikmat yang bagus-bagus itu diingat, diperhatikan. Jangan nunggu hilang. Dikejar nikmat itu, diingat, diperhatikan. Itu kalau kita ingin menjadi orang yang pandai bersyukur. Tapi kalau kita ini sifat lalat, ya sudah, nikmat Allah walaupun segunung sekalipun nikmat Allah kita lupakan, kita anggap tidak ada. Ya, kalau ada orang tiap hari hidupnya ngeluh, kita bilang, kamu ini lalat kamu. Yang jadi masalah itu bukan nikmatnya, bukan musibahnya, tapi kamunya itu lalat, kamu itu laler. Ingatnya cuma bangkai sama sampah saja. Yang nikmat-nikmat kamu tidak perhatikan. Nah ini resep yang pertama. Resep yang kedua supaya kita ini pandai mensyukuri nikmat Allah, itu setiap orang hendaknya memperhatikan orang yang berada di bawahnya. Jadi kalau kita itu ingin memandang orang lain, pandanglah orang yang nasibnya lebih jelek dari kita. Kalau kita ngelihat kantong, ya cuma 100.000, kita mau ngeluh nih, mau ngeluh. Lihat, ya Allah, itu lihat, mereka gara-gara 5.000 aja sampai berantem, siap bunuh-bunuhan. Saya alhamdulillah, saya punya 100.000 di kantong fresh punya saya. Ya kan?
Kalau kita itu selalu melihat orang yang lebih susah dari kita, kita akan pandai bersyukur. Dikit-dikit bersin, pilek, aduh, kita mau mengeluh nih, buru-buru pergi ke rumah sakit. Lihat tuh, ya Allah, orang nangis, orang mengeluh, orang jerit-jerit, Allah. Penyakitnya kronis, penyakitnya menyulitkan, tidak bisa disembuhkan. Habis miliaran gak sembuh-sembuh. Saya alhamdulillah sakitnya cuma pilek doang. Gak jadi kita. Ya, gitu caranya. Ini Rasulullah yang ngajari kita. Rasulullah yang ngajari kita dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan, umburu ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man fawqakum. Dan jangan memperhatikan orang yang ada di atas kalian. Kalau kita itu hanya memperhatikan orang yang di atas kita, kita tidak pernah bersyukur. Gaji kita dapat 3 juta, kita melihat yang gajinya 10 juta, nggak akan bersyukur. Nggak akan bersyukur. Kita punya rumah sederhana, kita melihat orang yang punya istana, nggak akan bersyukur. Kenapa? Ya, salah mata kamu, yang salah itu mata kamu. Kata Rasulullah, jangan melihat ke atas, lihat ke bawah. Yang lebih sulit dari kita itu jauh lebih banyak. Yang kaya-kaya, yang nikmatnya lebih dari kita itu ada sedikit, nggak banyak. Yang susah itu yang banyak. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kita, wala tanzuru ila man fawqakum, dan jangan kalian melihat orang yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tazdarru ni'matallahi alaikum. Dan itulah cara yang paling patut supaya kita ini tidak merendahkan nikmat Allah, tidak menyepelekan nikmat Allah. Iya. Kemudian yang ketiga, hendaknya manusia mengerti bahwa Allah akan mempertanyakan nikmat pada hari kiamat. Apakah dia mensyukurinya atau tidak mempedulikannya. Jadi kita jangan pernah menganggap ini nggak akan ditanya oleh Allah. Tidak akan ditanya. Kita minum ditanya nanti sama Allah. Kita bernafas nanti akan ditanya oleh Allah. Kita sehat akan ditanya oleh Allah. Semua nikmat yang Allah pernah berikan kepada kita, semua akan ditanya oleh Allah. Jangan ada yang disepelekan. Makanya kita ini harus rajin bersyukur. Kenapa? Kita yakin bahwa nikmat Allah itu semua akan ditanya oleh Allah. Ya ibu-ibu, kemudian kita perhatikan ayat yang kita hafal, surat At-Takatsur ayat 8. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya di hari kiamat nanti tentang nikmat. Jadi nikmat itu semua akan ditanya, jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Oleh karena itu pandai-pandailah bersyukur. Seperti kita wajib pandai sabar, maka kita harus pandai syukur. Sampai yang kecil kayak begini nih, kita perhatikan ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda,
Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati ayyuqala lahu. Sesungguhnya hal pertama yang akan diperhitungkan oleh Allah atas seorang hamba di hari kiamat nanti adalah pertanyaannya berupa, alam usahhilaka jismak, bukankah aku telah membuatmu sehat? Wa urawwika minal ma'il barid, bukankah aku telah meminumimu dengan air yang dingin? Kita mau jawab apa? Enggak ya Allah, enggak pernah tuh. Saya enggak pernah sehat. Saya enggak pernah minum ya Allah. Ya mati kamu, Gak mungkin lah. Semiskin-miskinnya manusia punya air, punya sehat ya atau tidak? Yang sehat-sehat justru orang yang miskin. Iya. Orang kaya itu kalau ditantangi, kekayaanmu berikan kepada orang miskin ini, orang miskin ini akan memberikan kesehatannya kepadamu. Orang kaya mau apa enggak? Mau. Jadi mahal mana? Sehat sama kaya? Sehat. Nah, wah, ibu-ibu kalau kayak gini terus, cerdas banget ini. Cerdas banget. Iya. Nah, kemudian kita perhatikan nih pelajaran dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Perhatikan cara mensyukuri nikmat Allah ini. Ibnul Qayyim mengajarinya dengan kata-kata yang pendek, mudah dihafalkan. Asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikanatan wa bil lisani zana'an wa'tirafa wa bil jawarihi ta'atan wa inqiyada. Bersyukur itu alatnya ada 3, ibu-ibu. Tiga-tiganya harus cerdas. Alatnya ada 3. Yang pertama bil qalbi, bersyukur dengan jiwa. Khudu'an wastikanatan, di mana tunjukkan yakni sikap syukur kita, di mana jiwa kita ini tunduk kepada Allah. Khudu' itu artinya tunduk, tidak menyombongkan diri, bangga diri. Jangan. Wastikanatan, tenang, tentram, nyaman, merasa cukup, nikmati yang ada, jangan nyari yang tidak ada. Hidup akan mantap kalau kita itu mikiri yang tidak ada. Kita jadi si bego nanti. Jadi kita itu hanya hidup menikmati yang kita punya. Karena apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Yang sedikit yang ada pada kita itu adalah alat kita untuk mancing yang banyak yang ada pada Allah. Itu orang cerdas. Ya kan? Kalau ibu-ibu lagi dagang, punya uangnya cuma 1 juta, jadikan modal. Jadikan modal. Dengan 1 juta ini kita akan mancing keuntungan yang banyak tiap hari, atau tidak? Kita kalau dagangnya sama manusia untungnya sedikit, tapi kalau dagangnya sama Allah untungnya banyak, berlipat-lipat. Ya atau tidak? Karena Allah kalau memberi pahala, melipatkan itu minimal 10 kali lipat. Bisa jadi berapa? 700 kali lipat. Itu kalau dagang sama Allah itu untungnya begitu. Jadi kita harus pandai bersyukur. Yang sedikit ini kita syukuri. Yang sedikit itu kita syukuri supaya kita kedatangan yang banyak. Itu apa susahnya sih kayak begitu? Terus gimana Ustaz?
Yang sedikitnya nggak kelihatan. Ya mata kamu mata apa tadi? Mata laler kamunya, jadi nggak kelihatan. Itu yang alat yang pertama, yaitu jiwa. Bersyukurlah dengan jiwa. Caranya tunduk patuh kepada Allah, kemudian tenang tentram menerima, merasa cukup, merasa puas, merasa nyaman, merasa mantap, merasa tenang. Jangan pikir yang tidak ada. Wabil lisani, yang kedua, alat yang kedua untuk bersyukur itu adalah al-lisan. Apa al-lisan? Lidah. Al-lisan, lisan itu adalah lidah. Sana'an wa'tirafa. Lidah kita harus rajin sana'an. Sana'an itu artinya memuji. Kita puji-puji Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, ini semua dari Allah. Kalau Allah tidak memberi, saya tidak punya. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha kuasa. Kita puji Allah. Wa'tirafa, i'tiraf. I'tiraf itu artinya mengakui, membenarkan. Kita mengakui bahwa ini asalnya dari Allah, supaya kita tidak terpleset. Kalau kita terpleset, kita akan muji-muji orang. Di antara orang yang terpleset itu kerjaannya muja-muji orang. Kalau mulut kita sibuk puja-puji orang, nanti lupa puja-puji Allah. Itu namanya terpeleset. Itu namanya orang terpleset. Sibuk lidahnya puja-puji orang. Orang itu tidak bertambah, yakni apa-apanya karena kita puja-puji. Tidak akan bertambah. Tapi kalau Allah kita puja-puji, itu akan dekat dengan kita, akan dikabulkan doa kita. Kita kalau mau doa sama Allah, puja-puji dulu sama Allah. Puja-puji, sebut keagungan-keagungan Allah itu disebut, baru doa. Jadi alat yang kedua apa tadi? Lisan, lidah. Wabil jawarihi, alat yang ketiga untuk bersyukur itu adalah anggota tubuh, organ tubuh. Ta'atan wa qiyada, dengan cara gunakan organ tubuh kita itu untuk ta'ah. Apa ta'ah? Taat. Taatilah Allah dengan anggota tubuhmu. Mata gunakan untuk taat kepada Allah, telinga gunakan untuk taat kepada Allah, lidah gunakan untuk taat kepada Allah, akal fikiranmu gunakan untuk taat kepada Allah, gunakan tanganmu, kakimu, seluruh anggota tubuhmu untuk taat kepada Allah. Wangqiyada, inqiyada itu artinya menepati aturan, menepati petunjuk. Apa petunjuk Allah? Lakukan seperti itu. Kata Allah 4 rakaat, ya 4 rakaat. Kata Allah pakai ruku, pakai sujud, lakukan. Jangan ngarang, jangan bikin-bikin. Tugas kamu itu mentaati dan mematuhi aturan Allah. Allah mengatur kamu gimana, petunjuknya seperti apa, arahannya seperti apa, ikuti. Jangan ngarang. Guru kamu tidak lebih baik dari Allah. Ulama tidak lebih baik dari Allah. Apa yang jadi petunjuk, itu yang kamu ikuti. Yang disebutkan dalam Al-Quran, itu yang betul. Guru kamu kalau pas dengan Al-Quran, ikuti. Guru kamu kalau pas dengan hadis, ikuti. Kalau tidak pas, jangan. Karena kita
sedang bersyukur kepada Allah dengan mengikuti aturan Allah. Nah, ini jadi kata-katanya Ibnu Qayyim itu segini tapi selesai. Maka kita jabarkan supaya jadi jelas. Jiwa kita itu bersyukur dengan cara menghargai nikmat dan meyakini Allah sebagai sumbernya. Sehingga dikatakan di sini, amma syukrul qalbi fama'nahu ay yastash'irul qalbu qimatan ni'ami allati an'amaha Allahu 'ala 'abdihi. Adapun bersyukurnya jiwa itu artinya jiwa kita disuruh merasakan betapa berharganya nikmat-nikmat Allah yang telah Allah curahkan, Allah karuniakan, Allah anugerahkan kepada hambanya. Wa ayyan aqida 'ala al-i'tiraf bi anna al-mun'ima bi hadhihi an-ni'amil jalilati huwa Allah wahdah la syarikalah. Dan teruslah mantap dalam keyakinan mengakui bahwa sumber dari nikmat ini semua adalah Allah yang maha agung, yang tiada sekutu baginya. Sehingga kita ingat-ingat tuh surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun di dirimu dari kenikmatan. Jadi kalau ada kenikmatan pada kita, ingat, faminallah, asalnya dari Allah. Boleh saja yang kerjanya petani, enggak masalah. Yang bekerjanya nelayan, enggak masalah. Yang bekerjanya tukang, enggak masalah. Yang bekerjanya insinyur, enggak masalah. Yang bekerjanya arsitek, yang bekerjanya adalah ahli komputer, orang pabrik, enggak masalah. Itu hanya perantara. Karena sumbernya itu dari siapa? Dari Allah. Jalannya boleh dari mana-mana. Kemudian lidah bersyukur dengan cara memuji Allah. Wa amma syukrul lisani fahuwa al-i'tirafu lafdhan bi anna al-mun'ima 'ala al-haqiqati huwa Allah ta'ala wa ishtighalul lisani bithana'i 'ala Allah 'azza wa jalla. Adapun bersyukurnya lidah itu dengan cara mengakui, membenarkan. Kita sebutkan bahasanya, kita keluarkan kata-katanya, kita keluarkan dari lidah kita. Kita mengakui bahwa ini adalah nikmat yang asalnya dari Allah. Kita sibukkan lidah kita itu dengan memuja dan memuji Allah. Maka kita diingatkan dengan surat Ad-Duha ayat 11, ayat yang terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Tuhanmu, ceritakan, sebutkan. Jadi kita ini harus rajin saling mengingatkan. Kalau ada kawan kita lagi lupa, kamu jangan melupakan itu nikmat dari Allah. Bersyukur kamu, puji dong Allah. Jangan puja-puji manusia. Yang paling utama kamu puji itu adalah Allah. Karena dia sumbernya nikmat. Kemudian di dalam hadis dari Muslim, riwayat Muslim, di mana sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, katanya Rasulullah SAW bersabda,
Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu akan ridho kepada seorang hamba yang kalau menyuapkan sesuap makanan, muji Allah dengan suapannya itu. Dan kalau menghirup minuman, setiap satu hirupan dia syukuri Allah. Dia puji Allah. Ini. Jadi kita ini harus pintar bersyukur. Kalau kita mau diridhoi oleh Allah, kita harus pandai bersyukur. Saya ingin mati husnul khatimah, gimana caranya? Ya pintar-pintar syukur kamunya. Karena Allah itu akan meridhoi orang yang pandai bersyukur. Caranya bagaimana? Apa-apa pelan-pelan. Jangan satu botol gluguk. Jangan. Geleget, alhamdulillah. Geleget, alhamdulillah. Kita puji Allah. Sesuap kita puji Allah. Sesuap kita puji Allah. Orang yang rajin bersyukur terhadap nikmat Allah, itu yang akan diridhoi oleh Allah. Nah, apa sih artinya husnul khatimah? Penghabisan yang baik. Itu artinya orang itu mati dalam keadaan diridhoi Allah. Lah, ini caranya supaya kita diridhoi oleh Allah. Pandai bersyukur. Kemudian hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang sahih dari Anas bin Malik juga, masih hadis yang tadi sebetulnya. Jadi jangan kita baca, sudah kita lewati. Kemudian kita ini menggunakan tubuh kita. Ini alat syukur kita yang ketiga. Yang pertama apa sih alat syukur kita? Jiwa. Yang kedua lidah. Yang ketiga anggota tubuh. Ini fahuwa ayyusakhkhira jawarihahu fi ta'atillah wa yujannibaha irtikaba ma nahallahu anhu minal ma'asi wal atham. Di mana bersyukurnya anggota tubuh itu adalah dengan cara anggota tubuh itu digunakan untuk taat kepada Allah, jangan sebaliknya. Jauhkan dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Tangan ini dari Allah, maka gunakan untuk mentaati Allah. Jangan dengan taat ini kita maksiat terhadap Allah. Kita berbuat apa yang dilarang oleh Allah. Jadi caranya bersyukur itu menggunakan anggota tubuh kita dalam ketaatan kepada Allah. Jangan mengingkarinya dengan cara menggunakan organ tubuh yang dari Allah itu kita gunakan untuk maksiat terhadap Allah. Perintah Allah kepada keluarga Daud di surat Saba ayat 13, "I'malu ala Dawud syukra." Dan berbuatlah wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur. Jadi di antara cara bersyukur itu dengan cara berbuat. Jadi ngucap alhamdulillah saja cukup? Tidak cukup. Itu baru perbuatan apa? Perbuatan lidah. Sementara kita harus berbuat menggunakan organ tubuh kita dalam ketaatan kepada Allah. Jadi
tiga macam alat tubuh kita ini semuanya kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah. Yang pertama apa? Jiwa. Yang kedua apa? Lidah. Yang ketiga seluruh anggota tubuh yang lain. Nah, kita lihat Rasulullah SAW, sholatnya luar biasa. Rasulullah SAW itu kalau lagi sholat, sholat tahajudnya itu satu rakaatnya surat Al-Baqarah, rakaat keduanya Ali Imran, itu seperti itu. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Wahai Rasulullah, apakah engkau terus melakukan ini padahal engkau itu telah diampuni dosa lalumu dan dosa akan datangmu? Faqala ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita ini kalau lagi berbuat, lagi beribadah, niatkan syukur. Kenapa kamu salat? Saya ingin bersyukur kepada Allah. Kenapa kamu bersedekah? Saya ingin bersyukur kepada Allah. Kenapa kamu puasa? Saya ingin bersyukur kepada Allah. Jadi niati perbuatan-perbuatan kita itu semua karena ingin bersyukur kepada Allah. Kenapa kamu baca Al-Quran? Saya ingin bersyukur kepada Allah. Kenapa kamu berzikir? Saya ingin bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan cara berbuat, dengan cara beramal, beribadah. Iya, bisa dipahami nih ibu-ibu? Ya. Kemudian ingat, bersyukur pula dengan cara meninggalkan maksiat. Karena memang kita kalau lagi berbuat maksiat menggunakan alatnya tubuh kita yang diberi oleh Allah atau tidak? Iya. Bisa nggak kita berbuat maksiat tapi tidak menggunakan anggota tubuh kita yang Allah menciptakannya, yang Allah memberikannya kepada kita? Bisa atau tidak? Kalau bisa silahkan berbuat maksiat. Kalau mau berbuat maksiat, bikin tangan sendiri, bikin mata sendiri. Iya. Jadi di saat yang berbuatnya adalah tanganmu, matamu, maka kamu harus bertanggung jawab. Karena Allah menciptakan itu untuk taat kepadanya. Kok kamu pakai buat maksiat terhadapnya? Sehingga para ulama as-salafus salih mereka berkata, asyukru tarkul ma'asi. Bersyukur itu caranya dengan meninggalkan maksiat. Karena dengan berbuat maksiat kita itu sedang mengingkari nikmat Allah. Karena kita sedang menggunakan anggota tubuh kita dalam bermaksiat terhadap Allah. Itu namanya mengingkari nikmat Allah. Yang semestinya anggota tubuh ini kita syukuri, malah kita gunakan untuk membuat Allah marah, membuat dosa, membuat Allah benci. Salah. Kemudian para ulama yang lain mengatakan asyukru alla yusta'anu bi syai'in minan ni'ami ala ma'siyatih. Bersyukur itu caranya dengan tidak menggunakan apapun dari nikmat-nikmat Allah untuk bermaksiat terhadap Allah. Allah kasih kita nikmat air, dibikin jadi arak.
Allah kasih kita anggur dibikin jadi arak. Itu namanya tidak bersyukur. Yang bersyukur itu nikmatilah anggur itu dengan nikmat yang benar. Nikmatilah air untuk nikmat yang benar, bukan kamu bikin jadi maksiat terhadap Allah. Ya atau tidak ibu-ibu? Ini kalau ini semua dilakukan, maka kita akan pandai bersyukur. Silakan kita buka bab pertanyaan. Insya Allah kita latih. Ya, berusaha dan berlatih. Memangnya bayi itu pinter lari? Ya, bayi pinter lari. Tidak. Kalau kuda pinter lari, iya. Ikan pinter berenang, iya. Kalau manusia tidak. Manusia itu harus belajar. Jalan harus belajar, lari harus belajar. Kalau kuda lahir, tahu-tahu lari. Ikan langsung berenang. Iya. Itu binatang. Kalau manusia nggak bisa gitu. Manusia apapun harus belajar, harus berlatih. Ya. Makanya kalau kita memperhatikan surat Al-Mulk ayat 2, hafal nggak ayat 2 dari surat Al-Mulk? Apa tuh bunyinya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Loh kok aneh, nyebutnya kematian dulu baru kehidupan. Bukankah orang hidup dulu baru mati? Nah, di sini kita tidak mengerti maksudnya Allah. Maksudnya, kamu itu setelah di dunia, setelah kamu berada di dunia, Allah ciptakan untukmu kematian. Karena di akhirat nanti tidak ada kematian. Di akhirat nanti, di surga, di neraka, tidak ada kematian. Tidak ada, adanya setengah mati. Ada. La yamutu wala yahya. Tidak mati, tidak hidup. Ya setengah mati itu namanya. Iya. Jadi di akhirat tidak ada kematian. Kematian itu hanya ada di mana? Di dunia. Allah ciptakan kematian. Manusia bisa mati di dunia. Dah mati. Setelah itu kita dikubur dihidupkan lagi atau tidak? Wal hayata, hidup lagi, hidup setelah mati. Itu terjadi. Baru kita mengalami pengadilan Allah, pertanyaan Allah, timbangan Allah. Nah, jadi di surat Al-Mulk itu dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Artinya kematian setelah kehidupan di dunia. Wal hayata artinya kehidupan setelah kematian. Untuk apa itu ada mati dan hidup? Liyabluwakum. Untuk Allah uji kalian. Jadi dunia ini fungsinya cuma satu, bukan dua, bukan tiga, cuma satu, yaitu ruang ujian. Jadi
Orang pintar itu adalah orang yang mengerti bahwa hidup di dunia ini kita sedang diuji. Maka dipasanglah malaikat apa sama apa? Raqib dan Atid, yang fungsinya apa? Mencatat. Benar ada, selalu bersama kita, mencatat amal-amal baik dan amal-amal buruk kita. Ya. Kemudian untuk apa ada dunia ini? Allah bilang untuk Allah menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Loh, kok terbaik sih? Bukan baik yang bagus amalannya, bukan, yang terbaik. Karena nanti ditimbang, yang paling berat itulah yang paling berbahagia, surganya yang paling tinggi. Nanti yang kurang dari itu di surga nomor 2, surga nomor 3. Semua surga itu ada 100 tingkatan. Yang atas bisa melihat yang bawah tidak bisa melihat yang di atas. Supaya apa? Supaya bersyukur bahwa saya paling tinggi, padahal di atasnya ada lagi yang lebih tinggi. Jadi Allah akan menguji kita di dunia ini. Artinya sedang menguji kita di dunia ini. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Maka siapakah orang yang tertipu oleh dunia ini? Siapakah orang yang tertipu oleh syaitan di dunia ini? Siapa? Orang yang menganggap dunia ini punya fungsi kedua, ketiga, itu tertipu. Oh, dunia itu untuk hiburan. Nah, ketipu dia. Kamu itu sedang diuji dengan dunia ini. Sehingga orang yang terpeleset di dunia ini tidak mengherankan. Karena yang terbanyak dari para manusia itu orang yang tertipu. Ya, Masya Allah. Ada pertanyaan, ibu-ibu?